Selamat pagi para siswa semuanya. Hari ini kita berjumpa dalam materi di hari ketiga yang dalam masa MPLS SMA L1 Magelang ini. Saya akan memberikan materi tentang cara belajar, sumber belajar, dan cara pemanfaatannya di era digital. Kita akan melihat tayangan berikut ini tentang cara belajar berjalan dari seorang anak seperti ini. Coba lihat, kalian lihat. Nah, ini adalah contoh cuplikan bagaimana seorang anak mencoba belajar berjalan. Dalam tayangan video ini kita bisa melihat bahwa ada pancingan dari orang tua dan ada kemauan dari si anak untuk belajar berjalan. Nah, belajar berarti hampir sama dengan hal yang terjadi dalam video ini. Kalian harus mencoba sesuatu yang baru, mengenali sesuatu yang baru sebagai hal yang akan dipelajari, dan nanti juga akan ada pancingan-pancingan baik dari itu guru, orang tua, dan lain-lain yang akan mengajari atau membimbing Anda belajar. Oke, selanjutnya kita akan melihat PowerPoint berikut ini. Mengenal cara belajar, sumber belajar, dan cara pemanfaatannya di era digital saat ini adalah materi yang akan kita pelajari bersama. Mengenal cara belajar, ada banyak cara dalam mempelajari sesuatu atau belajar sesuatu. Setiap orang memiliki trik atau cara yang berbeda-beda. Namun ketika pembelajaran secara klasikal di kelas, maka hampir setiap orang memiliki cara belajar yang sama, yaitu diterangkan oleh guru, kemudian siswa mencoba memperhatikannya, mencerna apa yang diberikan, dan nanti akan dituntut dalam sebuah ujian. Nah, apa yang berbeda dengan cara pembelajaran online saat ini? Karena kita belajar dari rumah, kita memakai perangkat yang mungkin berbeda, maka akan sedikit berbeda pula cara kita mensikapinya. Namun hal yang penting, ketika kita akan mempelajari sesuatu, maka kita harus mengenal apa yang akan kita pelajari. Di SMA ini, kita akan bertemu dengan beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan ketika para siswa ada di SMP. Misalnya ada fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Mungkin di SMP sudah mendapatkan sedikit-sedikit namun tergabung dalam salah satu mapel, misalnya mapel IPA atau mapel IPS. Dan mungkin nanti kalian akan mendapatkan hal-hal yang berbeda juga. Jadi untuk cara belajarnya, yang pertama kita harus mengenali apa yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah jenis mata pelajarannya. Ketika kita mengenalinya, maka kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian tingkat kesulitannya. Matematika, fisika, kimia adalah mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu hitung. Dan tingkat kesulitannya banyak orang yang mengatakan itu sangat sulit. Tapi ketika kita menyukainya, maka itu akan berbeda ceritanya. Kemudian kita juga akan mencoba melihat, menggali seberapa menarik mata pelajaran tersebut. Bagi beberapa siswa yang sangat menyukai mata pelajaran tertentu, maka dia akan sangat senang sekali. Seberapapun sulitnya, dia akan mencoba untuk memecahkannya. Nah, itu adalah cara belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan perlengkapan yang kita perlukan selama pembelajaran online. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah buku dan alat tulis. Itu dipakai nanti untuk membuat catatan atau backup dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian perangkat elektronik dan penunjangnya itu juga kita perlu persiapkan, baik itu ponsel ataupun laptop, dan juga kuota yang diperlukan. Karena ketika perangkat-perangkat itu bekerja dengan baik, maka kita juga akan belajar dengan baik pula. Kemudian tempat yang kita pakai untuk belajar juga harus dipersiapkan sehingga kita akan nyaman dalam belajarnya.
Jauhkan dari kebisingan, jauhkan dari suasana yang berantakan, jauhkan dari suasana yang ramai yang tidak mendukung pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus siap secara mental dan fisik ketika kita belajar online. Karena kita belajar dengan menatap layar laptop ataupun ponsel, kita tidak ketemu, tidak bersama dengan teman-teman, jadi tingkat kesulitannya akan berbeda. Maka kita perlu siap mental. Fisik yang sehat, maka itu akan membuat kita siap menerima segala pembelajaran. Ketika kita sakit, maka kita tidak akan siap untuk belajar. Sangat penting untuk memberitahu orang-orang di sekitar kita bahwa hari itu atau jam itu kita sedang belajar online, hingga kita tidak akan terganggu dari hal-hal yang tidak perlu. Kemudian kita harus fokus, artinya kita memiliki intensitas yang tinggi terhadap mata pelajaran tersebut, dalam belajar tersebut, sehingga kita akan bisa mengikuti dengan baik. Yang keenam adalah menetapkan tujuan realistis dari apa yang kita pelajari. Dengan kita menetapkan tujuan, maka kita akan mencoba untuk meraihnya dengan benar. Yang tujuh adalah tetap menjaga hubungan sosial dengan teman dan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ketika kita belajar online, kita akan sering mudah dilanda kebosanan. Kita akan mudah ngedrop, putus asa. Tapi ketika kita menjaga komunikasi dengan teman-teman kita, orang tua kita, maka kita akan terjaga motivasi kita. Dan yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dapat kita pakai untuk belajar atau menunjang pembelajaran kita. Yang pertama adalah buku paket. Buku paket nanti akan diberikan oleh sekolah dan para siswa dapat mengambilnya ke sekolah nanti sebagai sumber bahan ajar yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian kita juga bisa memakai portal belajar. Di sini ada beberapa portal belajar, baik yang berbayar ataupun yang gratisan. Nah, seperti Ruang Guru adalah portal belajar yang berbayar, namun kita masih bisa belajar dari yang gratisan, yaitu Rumah Belajar, Media Kita, dan lain-lain. Kita perlu masuk di dalamnya, kemudian kita menjadi anggota atau member. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita mencari tutorial dari YouTube misalnya, kita bisa mencari secara spesifik kita akan belajar apa. Nanti akan saya tunjukkan tentang cara penggunaan atau cara pencarian di YouTube yang akan membantu cara belajar kita. Kemudian ketika kita aktif di mesin pencari Google misalnya, apa yang harus kita persiapkan adalah kita harus meng-cross check antara pertanyaan yang diberikan oleh guru kita dengan jawaban yang diberikan oleh Google. Karena tidak semua jawaban yang disampaikan oleh Google itu benar. Ada kadang yang memang tidak benar. Karena mesin pencari hanya mengumpulkan dari berbagai macam sumber yang nanti akan ditampilkan di layar saja. Jadi kita perlu meng-cross check kebenarannya sehingga nanti jawaban yang kita berikan atau kita sampaikan kepada guru adalah hal yang benar. Kemudian cara pemanfaatannya di era digital ini banyak aplikasi yang dipakai. Misalnya kayak ada WA, Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita mensikapinya atau cara memanfaatkannya perangkat-perangkat tersebut? Nah, mari kita lanjutkan. Yang pertama, kita harus mensikapi secara tindakan kita terlebih dahulu. Kita jangan lama-lama di depan ponsel atau laptop. Kenapa? Karena penggunaan ponsel dan laptop yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan di saraf kita, baik saraf mata ataupun saraf tangan ataupun saraf yang lain. Banyak kejadian yang ditampilkan bagaimana orang yang sudah kecanduan dengan laptop atau kecanduan dengan ponsel, ketika mereka bermain tanpa tahu waktu, maka mereka akan mendapatkan gangguan saraf mereka. Setelah selesai menggunakan perangkat-perangkat tersebut, kita coba rilekskan diri dengan baik mendengarkan musik atau tidur atau melakukan olahraga yang kita sukai ataupun memasak. Nah, itu lebih baik. Nanti kita akan itu akan membantu kita untuk kita rileks, saraf kita rileks dan tetap dalam jalur yang benar. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita menggunakan perangkat
Saya lanjutkan yang tadi. Membuat backupan atau catatan ini berfungsi untuk kita menghindari nanti jika perangkat kita gunakan mengalami kerusakan, maka kita masih memiliki hasil dari tugas-tugas yang pernah kita kerjakan yang sewaktu-waktu bisa kita kumpulkan. Kita juga harus mengumpulkan tepat waktu, kemudian segera mengkonfirmasi kepada guru mapel tentang progres yang kita telah lakukan terhadap tugas-tugas itu. Kemudian beri tahu guru mapel tentang kesulitan yang kita hadapi, baik itu misalnya kesulitan kuota, kesulitan sinyal, kesulitan perangkat, dan lain-lain, sehingga nanti akan kita cari solusi yang terbaik. Bila kita menggunakan salah satu media online, baik tatap muka ataupun kelas online, maka bila kita susah mengaksesnya, kita harus segera memberitahu guru yang bersangkutan sehingga kita akan cari solusi secara bersama-sama. Penggunaan ponsel dan PC atau laptop itu ada perbedaannya. Akan saya tunjukkan seperti ini. Ketika kita menggunakan ponsel, maka kita akan mengalami sedikit kekurangan atau gangguan dalam menyelesaikan banyak tugas. Tapi ketika kita menggunakan laptop atau PC, maka kita akan dipermudahnya seperti ini. Ketika kita di sini di WhatsApp webnya kita buka, kita sedang melaksanakan tugas pembelajaran, maka di saat yang bersama kita juga bisa sambil mencari misalnya ini contoh tugas gambar bencana alam, kita bisa langsung mengkopinya kalau ini salah satu tugasnya, kemudian kita bisa langsung mengpastenya di sini, tinggal mengkirimnya seperti ini. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian di YouTube kita bisa mencari misalnya tutorial untuk menyelesaikan suatu sub pokok bahasan. Misalnya ini adalah luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kita bisa cari kalau kita susah di pembelajaran secara online, kita mungkin tidak jelas, kita juga bisa sambil mencari sumber belajar yang lain. Misalnya ini cara menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Tinggal kita play, maka nanti akan diberikan cara penyelesaiannya. Unsur-unsur Nah, seperti ini. Ataupun kita juga mau mencari soalnya yang lain, kita tinggal ketik saja. Ini misalnya penjumlahan vektor. Maka di sini akan ada penjumlahan vektor 6, penjumlahan vektor dan lain-lain di sini. Tinggal kita klik, maka nanti sudah akan ditampilkan. Demikian untuk pagi hari ini, apa yang saya sampaikan kiranya dapat para siswa pelajari, dan habis ini saya akan memberikan sebuah tugas bagi para siswa untuk mereview apa yang saya sampaikan, dan mungkin ada usulan-usulan dari para siswa semuanya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.